Oke, saudaraku yang Allah dimulakan oleh Allah, mubtilat saum atau pembatal puasa. Yang pertama adalah membatalkan pahala puasanya, Pak. Namun tetap sah puasanya. Ya, jadi membatalkan puasanya, ya pahala puasa, tapi tetap sah puasanya. Yang kedua, membatalkan puasa dan pahalanya. Membatalkan puasa serta pahalanya. Ya. Nah, kalau itu namanya, kalau yang membatalkan pahala puasa namun tetap sah puasanya, namanya al-muqbitoh. Sedangkan membatalkan puasa dengan pahalanya disebut al-mufattirah. Ya, al-mufattirah. Nah, kita akan baca yang pertama dulu, yang membatalkan pahala puasa namun tetap sah puasanya. Ya, namanya al-muqbitoh. Maka dia tidak wajib mengqadha atau mengganti puasanya. Ya, dia tidak wajib mengqadha, ya, mengqadha puasanya, ya. Karena yang batal itu cuma sebenarnya pahala puasanya secara fikih tetap sah, Pak. Ya, secara fikih, sekali lagi ya, secara fikih puasanya tetap sah. Apa itu, Pak? Ini 6 perkara, Pak, yang harus kita tinggalkan, Pak. Nah, apa saja? Yang pertama, ghibah, Pak. Ghibah itu ngomongin orang. Walaupun hal-hal itu benar, Pak, benar, tapi itu namanya ghibah. Dan ghibah digambarkan dalam Islam seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya, jadi bulan puasa justru jangan banyak ghibah, Pak, jangan ngomongin orang. Udah baca Quran aja yuk di sini, bareng-bareng, ya, bersama. Yuk, kalau misalnya susah ya, ayo bareng-bareng kita misalnya yang kesalahan kita perbaiki. Yang satu mendengar, yang satu membaca. Sebenarnya baca Al-Quran itu seperti itu, Pak. Yang satu mendengar, yang satu membaca. Yang mendengarnya pun mendapatkan pahala. Ya, memperhatikan harokat huruf yang ada juga mendapatkan pahala. Ya, itu kita mulai, Pak, insya Allah, ya. Insya Allah kita mulai. Nah, kemudian yang kedua, namimah, Pak. Namimah itu apa? Memindahkan perkataan seseorang ke orang lain dengan tujuan memunculkan permusuhan atau fitnah atau adu domba. Nah, ini sering, Pak, dan ini bisa terjadi apalagi pada masa kampanye pemilu, Pak. Kita tahu nih dari berita nih, dari medsos, kita sampaikan ke orang lain. Padahal medsos sendiri belum tentu benar, Pak. Ingat ya, jangan sampai kita bicara paslon, Pak. Janganlah, Pak. Ya, karena kebenaran itu relatif saat ini, Pak. Belum tentu benar, Pak, apa yang ada di medsos. Menyampaikan ke orang lain. Dari saya dari berita ini nih, dari Najwa misalnya, berita bla 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 disampaikan ke orang lain, menjelekkan paslon yang lain. Jangan, Pak. Kita punya pilihan, Pak. Sudah kita tentukan pilihan, sudah. Pilihan kita itu nanti kita coblos tanggal 14. Cukup itu aja. Nggak usah kita ceritain jelek-jelek. Karena kebenarannya belum tentu benar. Dan kalau benar, itu pun namanya ghibah juga, Pak. Nah, gitu. Ya, nggak usah, Pak. Nggak usah. Pilih yang terbaik menurut hati kita. Saya sendiri juga tidak memaksakan ke istri. Ya, kalau siapapun nggak akan memaksakan. Karena semua, Pak, itu semuanya seorang Muslim, Pak. Muslim itu, ya, dalam ketentuan agama, ya, maka kita harus saling husnuzon. Sesama muslim harus husnuzon. Kita husnuzon aja, Pak. Ya, lebih baik seperti itu. Nah, selanjutnya berbohong. Nah, berbohong nggak dibolehkan, Pak. Ya, menghabiskan pahala puasa. Kalau berbohong mah sudah jelas ya. Berkata tidak benar. Sumpah palsu, Pak. Dan ini sering kita ucapkan, Pak, untuk yakinin teman kita, wallahi, demi Allah saya melakukan itu. Jangan, Pak. Kata wallahi itu jangan dipakai sembarangan. Apalagi dipakai kita biasanya berdiskusi dengan teman-teman. Jangan. Wallahi itu kalau kita diminta, Pak. Ingat ya. Wallahi itu kata-kata sumpah demi Allah itu kalau benar-benar diminta. Kalau nggak diminta jangan. Kewajiban kita percaya, Pak. Kalau seseorang, saya kemarin ke sana, ya, saya percaya karena dia seorang muslim. Ya, jangan sampai wallahi saya benar-benar ke sana loh, nggak usah, Pak.
Nggak usah. Pertama diminta, kedua diminta oleh hakim. Hakim meminta kita untuk bersumpah karena ada kasus. Boleh juga. Tidak itu jangan terbiasa kita mengucapkan wallahi, billahi, tallahi. Jangan biasakan. Dan membiasakan kita apapun ucapan seorang muslim kita wajib percayai, Pak. Ya, itu dalam Islam seperti itu. Selanjutnya, berkata dan melakukan perbuatan kotor. Nah, kita nggak boleh, Pak, perkataan kotor. Kalau ada orang yang berkata-kata kotor, ya tolong diingatkan. Nah, ini yang sering susah nih, Pak, melihat hal-hal yang haram atau yang halal, namun disertai dengan syahwat. Waduh, susah nih, Pak. Apalagi kita tiap hari megang, mohon maaf ya, megang ponsel tidak? Hampir kita tidak meninggalkan ponsel. Hari ini kita susah untuk meninggalkan ponsel. Padahal walaupun kita sudah hindari, muncul hal-hal yang apalagi TikTok, Pak. Makanya saya nggak punya TikTok. Janganlah, kalau udah TikTok udah parah itu TikTok ya. Kalau bisa jangan ya, Pak ya, hindari hal-hal yang demikian. Kadang-kadang kita udah hindari juga iklannya muncul. Gimana? Iklannya muncul, susah, memang susah, Pak. Berat. Nah, itu coba kita hindari lah. Sebanyak mungkin kita tidak megang HP kecuali kalau hal-hal yang perlu. Ya, hal-hal yang perlu, ya hal yang perlu. Atau kita membaca Quran. Karena kan di HP juga sekarang bisa membaca Al-Quran. Monggo silakan, ya. Jadi kalau disertai syahwat, Pak, yang sah puasa secara fikih, tapi pahalanya hilang. Ya, pahala hilang, itu kita nggak tahu ya, Allah yang tahu. Tapi kita sudah merasakan bahwa ini saya sudah maksiat kepada Allah. Ya, bagaimana pahala kita berkurang. Nah, kemudian penjelasan tambahan terkait pembatal puasa. Bagaimana dengan pingsan, mabuk, ya, jika terjadi sepanjang masa? Bila sempat tersadar walaupun sesaat di siang hari, pendapat pertama, ya ini menurut Imam Romli, ini mazhab Imam Syafi'i, Pak. Semua yang kita bahas ini kita tidak keluar dari mazhab Syafi'i, Pak. Saya nggak mau pakai mazhab lain. Nanti pendapatnya beda banget, Pak. Dan itu secara fikih agak berbahaya. Makanya saya yang jelaskan di sini, saya hanya menjelaskan mazhab Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu ada pendapat-pendapatnya, ada Imam Nawawi, ada Imam Romli dan sebagainya. Nah, menurut Imam Romli puasanya tidak batal, ya, bila tersadar walaupun saat di siang hari, ya, baik karena keserobohan dan kesengajaan ataupun tidak. Nah, pendapat kedua ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan puasanya batal bila hal terjadi karena keserobohan dan kesengajaannya. Pak, kalau ada dua pendapat begini, apa yang kita pakai? Nah, ini pendapat sama-sama dari mazhab Imam Syafi'i. Kita boleh, Pak, satu pendapat boleh diikuti, mau yang membatalkan atau yang tidak. Karena pendapat dua-duanya sangat kuat. Ada dalil-dalilnya, Pak. Nanti dalilnya kalau kitabnya lebih dalam lagi, nggak usah lah. Mendingan kita mengatakan kalian atau kita semua boleh mengambil dua pendapat dari Imam Romli maupun Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, monggo. Nah, ini tentang jima, Pak. Jima pada bulan Ramadan. Ya, jima bersetubuh. Jima yang membatalkan puasa kayak gimana? Pertama, jima yang membatalkan puasa adalah jima yang mewajibkan mandi. Apa itu yang mewajibkan mandi? Apabila kepala zakat, kemarin kalau saya bilang helm ada yang protes, Pak. Tetangga sebelah. Ember, bukan ember mah perempuan ya, Pak. Ini laki-lakinya. Ya, kepala zakat, ya, hasyafah namanya, telah masuk sempurna. Jadi kalau kepala zakatnya udah masuk, Pak, walaupun ini kepala zakat udah masuk, nah, maka maka itu wajibkan nih, Pak, ke dalam kemaluan wanita, walaupun maaf pakai kondom ya atau sejenisnya, walaupun tidak sampai keluar mani, maka kita tetap batal puasanya. Hati-hati nih dalam bulan puasa, Pak. Namun apabila terjadi jima yang tidak mewajibkan mandi, yaitu sebagian kepala zakarnya saja yang masuk, kemudian suami tidak meneruskannya,
Maka dalam hal ini yang batal adalah puasa si istri. Kenapa Pak? Karena sudah masuk Pak. Yang batal adalah puasa si istri. Pak, istri bisa masuk harus warming up dulu nggak? Kalau nggak warming up bisa masuk Pak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi kalau perempuan, mohon maaf ya, perempuan bisa kita masuk, kita zuhur apabila dia sudah keluar maziknya, benar? Maziknya perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki Pak. Mazik, dia sedang apa yang namanya? Pasti keluar itu air maziknya. Jadi ketika dia terangsang, wanita terangsang, dia akan keluar maziknya Pak. Dan mandi wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Ya, kita sudah bahas tentang mazi yang kemarin ya. Jelas ya, mazi itu dipunyai laki-laki maupun perempuan, tapi perempuan harus di warming up dulu baru keluar. Nah, seperti itu ya. Jadi yang batal adalah puasa si istri karena masuknya sesuatu ain namanya ain, nanti kita belajar tentang ain juga di dalam farjinya. Ya, ini pembahasan dilanjut nanti di hari ini juga. Nah, konsekuensi orang yang membatalkan puasa dengan jima pada bulan puasa nih bahayanya Pak. Konsekuensinya. Pertama, dia berdosa. Dosanya sangat besar. Berdosa wajib ditakzir. Nah, kalau wajib ditakzir ini penguasa Pak. Tahu ya? Ini kaitannya dengan hukum jinayah, hukum pidana. Ya. Kalau takzir itu berarti yang menentukan adalah hakim. Dan kalau hakim berarti ketentuannya adalah sudah berlaku hukum Islam. Di Indonesia nggak ada Pak. Tapi kalau dalam fikih ada. Ingat ya, dalam fikih ada. Dia ditakzir oleh apa? Oleh penguasa, oleh hakim yang menentukan. Kemudian yang tiga, nah walaupun dia sudah berjima, sudah batal, maka dia wajib menahan untuk tidak makan minum sampai waktu maghrib. Itu kewajiban Pak. Jadi nggak mentang-mentang dia sudah melakukan jima pada siang hari, udah batal ini, kita makan minum, nggak boleh Pak. Dia harus dua-duanya harus menahan puasanya, menahan walaupun dia sudah tidak berpuasa karena jima, dia tidak boleh makan minum sampai waktu maghrib. Itu untuk apa Pak? Hukuman bagi dia Pak. Hukuman bagi dia melakukan perbuatan yang sangat berdosa besar. Yang keempat, wajib mengqadha puasa. Puasa yang batal hari itu wajib diqadha. Ya pada bulan lain. Kemudian yang selanjutnya membayar kafarat jima. Nah ini berat Pak kafarat jimanya Pak. Apa kafarat jimanya? Yang pertama, memerdekakan budak. Tuh berat banget kan? Budak tapi sekarang nggak ada Pak. Kita bukan lagi berperang ya dengan orang kafir. Maka saat ini tidak ada. Maka kita yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Ingat, puasa 2 bulan berturut-turut. Hari ke-7 batal, ulang Pak dari pertama. Hari misalnya hari ke-59 tiba-tiba sakit, batal lagi, ulang lagi Pak dari 0, dari 1. Ya, itu kafaratnya Pak. Beratnya kita melakukan jima di bulan puasa. Dan yang melakukan itu siapa Pak? Hanya laki-laki, perempuan tidak. Ini berdasarkan hadis Nabi. Ya. Nah, kemudian bila tidak mampu, kalau kita Pak, ini yang muda-muda, insya Allah mampu Pak. Tapi yang tua-tua, misalnya tiba-tiba melakukan jima sama istrinya, ya itu mungkin untuk puasa berturut-turut selama 2 bulan agak berat. Maka dia boleh memberi makan 60 orang miskin. Ya, 1 orang miskin 1 mud. Nah itu kalau puasanya tidak mampu Pak. Ya. Nah ini kafaratnya sangat berat Pak. Jadi jangan lakukan hal-hal seperti ini Pak. Ya di siang hari pada waktu bulan puasa. Nah, perhatikan di sini, kafarat ini hanya wajib untuk suami. Adapun istri hanya wajib mengqadhanya saja. Jadi suaminya nih Pak yang harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, yang memberi makan fakir miskin. Sedangkan istri yang sama-sama melakukan jima itu hanya dihukumi dia membayar mengqadha puasanya yang batal tersebut. Nah, bila ia tidak mampu melakukan semuanya, maka kewajiban kafarat tidak gugur atasnya.
namun menjadi hutang yang harus ia tunaikan saat telah mampu. Jadi nggak gugur Pak, jadi tetap jadi hutang. Bila terjadi jima lebih dari sekali dalam satu hari, maka hanya wajib satu kafarat. Tidak berulang-ulang ya Pak, kasihan. Satu aja udah berat. Berbeda ketika jima pada hari yang berbeda. Hari yang berbeda ya. Kalau satu hari nggak masalah. Tapi kalau berbeda hari, maka setiap satu hari dihitung satu kafarat. Berarti ya? Berarti inilah Pak ya. Berhati-hati. Selanjutnya, jima yang mewajibkan kafarat. Ya, pertama jima yang sempurna, yakni jima yang mewajibkan mandi janabah, sebagaimana yang dijelaskan pada poin 1. Misalnya tiba-tiba ya, karena hasrat, kemudian kita melakukan jima, tapi jimanya nggak sampai tadi, zakarnya nggak sampai masuk Pak, tiba-tiba ingat ya Allah, astagfirullah. Nah, itu paham ya? Nah itu berarti tidak mewajibkan membayar kafarat, tapi puasanya batal Pak. Ya, tapi tidak mewajibkan kafarat yang 2 bulan itu yang harus bayar budak dan harus puasa 2 bulan, tidak Pak, karena belum sempurna. Jadi yang kafarat yang sempurna kalau kita memang masuknya benar-benar masuk Pak. Nah itu berarti sudah sempurna dan mewajibkan mandi. Ya, mewajibkan mandi. Nah kemudian puasanya batal karena jima ya. Bila puasanya batal karena makan misalnya kemudian berjima, maka tidak wajib kafarat. Ya, tidak wajib kafarat. Nah kemudian terjadi pada bulan Ramadan, ya hanya terjadi pada bulan Ramadan, maka tidak wajib kafarat apabila di bulan selain Ramadan. Walaupun itu puasa qadha Pak, puasa wajib kita ganti, karena bukan di bulan Ramadan. Jadi itu terkhusus hanya di bulan Ramadan, di bulan memang benar bulan-bulan puasa. Ya, jadi kalau kita qadha nih Pak, kita melakukan hal demikian, maka tidak ada kafarat ya, karena bukan di bulan puasa, bukan di bulan Ramadan. Ini hanya kekhususan di bulan Ramadan. Gitu. Ya, khususan di bulan Ramadan. Ya, kemudian puasa yang batal adalah 1 hari sempurna, yakni ia masih termasuk ahli wujud hingga maghrib. Nah, bila ia gila atau meninggal sebelum maghrib, maka tidak wajib atasnya kafarat. Jadi tiba-tiba dia sudah melakukan, tiba-tiba dia meninggal dunia. Yang bagaimana mau melaksanakan orang meninggal dunia? Nggak wajib kafarat. Nah, kemudian selanjutnya dengan jima yang wajib kafarat ini, ia berdosa dengan jima ini. Maka tidak wajib kafarat jika berjima saat safar atau sakit. Tapi keinginan ketika sakit begitu aneh juga sih, ya. Jadi ketika saat safar atau sakit, kenapa? Karena safar dan sakit itu tidak wajib puasa. Bisa dipahami di sini? Safar, ketika safar kita wajib puasa nggak? Tidak. Kita sakit yang berat, wajib puasa tidak? Tidak. Maka tidak terkena kafarat ini. Inilah fikih Pak. Paham di sini ya? Ada yang ditanyakan sampai sini? Dua. Pertama masalah hibah. Hibah itu ngomong orang. Kejelekan. Di mana kalau ngomong kebaikan seorang, manusia amal baik ini, itu sudah termasuk kan di antara kata dosa kan itu, kata dosa. Atau kalau bagaimana pendapatnya, yang ngomong apa hibah ngomong orang kebaikan. Kedua, kita bulan puasa nih. Cewek tadi. Waduh. Nah, ini pengalaman ya. Menurut hukum memang dosa dilihat dosa. Orang dilihat dosa, orang dilihat mubazir. Bagus itu. Oh, ini mubazir sih? Ada mubazirnya? Dilihat dosa, orang dilihat mubazir. Aduh. Nah, tapi tidak berhati. Hanya di bulan mata doang, tidak mata. Itu bagaimana pendapatnya? Terlihat. Ya, gibah itu Pak ya, ngomongin orangnya nggak ada di situ ya. Nah, kalau bisa di majelis ilmu seperti ini kita membicarakan kebaikan Imam Nawawi, Imam
Syafi'i itu lebih baik Pak, karena ini wadahnya. Khawatirnya ya namanya gibah itu Pak, walaupun kita ngomongin orang walaupun baik, terkadang tercetus ya ada perasaan-perasaan tertentu kepada orang itu. Misalnya, oke lah kita menganggap positif orang itu, tapi orang lain belum tentu Pak. Ya, belum tentu orang lain. Misalnya, oh si Ustadz ini mah baik, begini saya udah bilang, tapi mungkin orang yang di sekitar itu mengatakan, oh siapa, walaupun dia diam gitu loh. Nah kalau di majelis ilmu beda Pak, karena ini majelis ilmiah. Ya, kita membicarakan kebaikan orang itu memang pertama ada data, kedua diakui oleh jamaah semuanya. Kalau misalnya itu kan sifatnya hanya diakui oleh individu, mungkin kita saja. Dia itu baik ya karena ya dia ngasih uang mungkin sama kita gitu. Jadi sifatnya kalau misalnya kita menceritakan kebaikan memang udah disepakati oleh semua orang, semua bahkan imam-imam, para ulama mengatakan memang dia orang baik gitu. Jadi kalau bisa ucapan-ucapan itu di dalam majelis ilmu, yaitu di sana diskusinya di dalam majelis ilmu, ya nggak apa-apa. Kemudian menceritakan tentang kasus boleh Pak, tetapi tidak boleh menjadikan namanya. Kasus misalnya ada kasus, saya seseorang mengalami demikian, itu bukan gibah Pak. Kalau dalam majelis ilmu ya, ingat ya, di dalam majelis ilmu, bukan di dalam majelis kerampangan, bukan di kopi, ketika ngopi di warung-warung kopi, bukan Pak, karena itu ngomongnya ngacok kemana-mana, karena nggak ada orang yang menjadi tumpuan di situ. Kalau kamu dalam majelis ilmu tidak ada masalah, ya dalam majelis ilmu tidak ada masalah, ya karena itu kita mencari solusi atas seperti itu. Dan kemudian melihat wanita Pak, jangankan ini, saya juga susah Pak, ya. Apabila misalnya saya ada di Transjakarta, di kereta, di tempat umum, itu di depan mata kita, mau gimana? Ya bukan mubazir Pak, ya melihat pasti, ya ngelihat pasti. Nah kemudian lama-lama ya ini juga kaitannya dengan ini nih Pak, keluar air mani karena istimna. Nah nanti kita bahas. Tiba-tiba kita dalam waktu yang lama, mohon maaf ya, ngelihat orang itu misalnya, mohon maaf, di kereta Pak, dalam waktu yang lama, apalagi sebelahan nanti, waduh, kita nggak bisa menghindar. Akhirnya lama-lama keluar Pak, nggak mungkin nggak keluar Pak, itu keluar. Itu gimana? Nah ini kayaknya di sini Pak. Islam itu fikih membahas secara detail, insya Allah. Islam itu luar biasa. Ya, kita bahas dulu ya Pak, nanti bahasnya di sini. Oke. Keluarnya air mani karena istimta itu karena senang Pak, karena bisa jadi halnya bisa karena berhayal Pak. Nah di sini ya kita bahas ya bareng-bareng ya, enak Pak di sini Pak ininya. Misalnya istimna itu yakni usaha seseorang untuk mengeluarkan air mani baik dengan tangannya sendiri, ya tangannya sendiri atau istrinya, bisa Pak. Kalau istrinya lagi head boleh nggak kita? Istri megang kemauan kita, boleh tidak ada masalah, selama dengan istri. Ya, kalau dengan sendiri yang nggak boleh Pak sebenarnya, yang sendiri itu nggak boleh ya. Tapi kalau dengan tangan misalnya istri kita dibolehkan. Ya, namanya kalau misalnya bahasa ilmiahnya onani atau merancang itu nggak boleh sebenarnya ya. Tapi kalau istrinya sendiri, ini yang mudah-mudahan bukan sudah nikah ya, yang belum nikah, karena hanya boleh dengan istri. Nah, istimna juga melihat, tadi Pak, melihat kita berhayal aja ini Pak, berhayal, pasti nggak mungkin hayal, sebelah lagi, aduh, nggak bisa menghindari lagi, aduh gimana? Ini 2 jam sampai Bogor Pak, bayangin 2 jam sampai Bogor, bayangin Pak, 2 jam Pak, lama kan? Nah, gimana Pak? Nah, melihat dan berhayal bila ia tahu hal tersebut menyebabkan keluar mani atau meniduri istrinya. Nah, ini istimta namanya semuanya. Nah perinciannya tentang keluarnya mani. Bagaimana kalau membatalkan? Ya, keluar mani dengan istimta, ya. Kemudian keluar karena bersentuhan dengan istrinya tanpa ada penghalang. Ini jelas Pak.
Misalnya waktu tiduran siang nih, bersentuhan. Kalau tanpa penghalang batal itu Pak. Tanpa penghalang ya. Istrinya nggak pakai penghalang sama sekali, berarti nggak pakai kain, nggak pakai apa gitu Pak. Ya, itu batalin ya. Nah, yang tidak membatalkan bila keluar bukan karena bersentuhan. Nah, seperti melihat dan berhayal. Kita nih di komuter lain tiba-tiba aduh keluar lagi. Posisinya gimana nih? Batal nggak? Batal nggak? Nggak batal, nggak sengaja. Tuh. Lihat di sini, lihat di sini. Yuk. Bila keluar bukan karena bersentuhan seperti melihat dan berhayal tidak membatalkan. Kan kita nggak sentuhan, kecuali kita memang bersentuhan dengan wanita itu, menempelkan. Kan banyak yang nempelin. Nah itu yang menjadi hal-hal yang terjadi pelecehan seksual. Nah itu, ya. Jadi nggak batalin ya Pak ya. Nah, batalin keluar karena sentuhan, namun ada penghalang seperti kain. Ini tuh Pak, kalau kita sentuhan Pak. Nih kalau di komuteran tuh banyak orang yang sentuh-sentuhan, nah itu batal itu semua. Puasanya batal Pak. Makanya itu pelecehan. Tapi ada yang diem aja. Ada yang diem aja ini enggak. Bantulah. Saya melihat banyak Pak. Aduh, ini kalau cewek-cewek seperti itu suruh di Mbak, suruh begini. Jangan kita mepet. Kita yang mepet bahaya. Jangan ya. Jangan yang hindari ini, terutama kalau jam sibuk ya. Aduh, serem. Ya, banyak yang diem, pada tahu pada diem gitu. Saya bingung gitu loh. Ya, diem. Ada copet juga diem. Pada tahu gitu, pada lihat secara sendiri copet itu banyak gitu. Pada diem. Ini kita nggak boleh ya seperti itu, kita harus hindari ya. Paham di sini ya? Udah dijawab kan? Udah jelas kan? Jawabannya jelas. Oke. Nah sekarang berciuman. Bagaimana hukum berciuman saat puasa? Nah, hukumnya haram Pak. Kalau kita ada syahwat atau birahi mencium istri, ya mencium istri jelas ya. Kalau mencium anak kan enggak, mencium istri. Nah, tapi ini khilaful Pak, khilaful aula. Khilaful aula gimana ya? Karena gimana ya? Nabi pernah melakukannya. Ya, khilaf aula, tapi kan Nabi bukan kita. Kalau dalam mazhab. Ya. Jadi yang jadi patokannya kita nafsu tidak gitu. Ya, kalau kita nafsu, ya birahi ketika kita mencium maka batal puasanya. Ya, tapi kalau misalnya kita tidak bernafsu atau tidak birahi, enggak batal puasanya. Tapi masalahnya kan istri itu kadang-kadang nggak minta cium sekali, cium yang lain dong. Nah, ya akhirnya kan, misalnya cium keningnya tiba-tiba istri minta cium yang lain gitu. Nah itu ya akhirnya membuat kita birahinya naik. Nah itu jangan sampai terjadi. Ya, khilaful aula itu Pak, itu bukan dihukumi haram ya. Khilaful aula, misalnya di dalam kitab Fathul Mu'in, misalnya tentang sholat witir yang 2-1 dan witir yang 3 kali. Yang 3 kali dalam satu gerakan, yang 3 kali 3 rakaat. Nah, witir dalam mazhab Imam Syafi'i yang benar adalah 2-1. 2 ya, kemudian lanjut kembali kita Allahu Akbar 1 kali. Nah, itu yang benar menurut mazhab Syafi'i. Tapi khilaful ula kalau yang langsung. Ya itu namanya khilaful ula. Tidak berdosa Pak, tapi tidak umum. Kalau mau melakukan itu harus izin dengan jamaah. Jadi imamnya harus ngomong, kita nanti sholat witirnya langsung 3 rakaat ya. Nah itu supaya tidak jadi hilaf, tidak jadi perbedaan pendapat. Karena hilaf itu harus dihindari Pak. Di dalam masyarakat hilaf itu harus dihindari, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Gitu. Itu tuh fikih gitu. Ya, jangan sampai kita membuat heboh. Termasuk imamnya juga jangan sampai buat heboh, ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian jadi kemudian masuknya benda.
benda ain ke dalam tubuh. Yang membenda sesuatu namanya ain ke dalam tubuh. Tubuh itu namanya jauh. Ini benar-benar dipelajari nih Pak, harus ini fikih ya. Nah, melalui lubang yang terbuka, al-manfat al-maftuh. Jadi bagian lubang tubuh kita yang terbuka. Nah, lubang-lubang apa yang masuk dan itu menjadi batal puasa kita? Nah, kita harus paham nih Pak. Lubang lipat. Yang pertama ain itu apa? Ain itu adalah segala zat atau benda yang fisik sehingga tidak masuk dalam karantina. Ini adalah angin. Angin nggak masuk Pak. Angin, gas, begitu pula rasa atau bau. Kalau rasa bau masuk dan itu batalin, ya sudah batal semua kita Pak. Jadi bau itu tidak menyebabkan batal puasa, ya. Ya, bau gas juga tidak membatalkan puasa. Rasanya rasa jeruk nih kelihatan dari bau juga kelihatan kan? Misalkan rasa jeruk kan bisa dari parfum. Nah, jadi tidak membatalkan puasa itu. Namanya angin. Angin itu tidak membatalkan puasa. Nah, jauh itu adalah bagian dalam tubuh yang memproses makanan dan obat. Yakni lambung. Ya, kalau masuk ke lambung, Pak. Ya, itu memproses obat saja, ini otak. Atau tidak memproses keduanya, bagian telinga. Nah, ini bagian dari namanya jauh. Ya, kemudian al-manfat al-maftuh, yaitu lubang terbuka pada tubuh yang mencakup mulut, hidung. Perhatikan, kalau masuk ke mulut berarti batal. Masuk ke hidung berarti batal. Makanya ketika kita berintisyak itu, maka kalau mazhab Syafi'i mendingan enggak usah intisyak. Ya, memasukkan air ke dalam hidung ketika wudu. Enggak usah Pak, itu pun dalam mazhab Syafi'i sunnah Pak, dihukumi. Walaupun dalam mazhab lainnya, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu wajib. Makanya fikihnya beda Pak, jangan disamain. Makanya dalam hari-hari biasa kalau kita lihat YouTube, ya Ustaz-Ustaz Wahabi selalu mengatakan kalau menghirup air itu sampai dalam, karena dia wajib bagi dia. Bagi mereka menjadi wajib kali. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i menghirup air itu sunnah dan kalau bisa tidak dimasukkan ketika pada bulan Ramadan atau pada waktu kita berpuasa. Nggak apa-apa, nggak menjadi membatalkan sholat karena itu intinya sunnah bukan wajib. Nah, kalau mazhab lain jadi wajib Pak, kan bahaya kayak gitu. Tiba-tiba kita menghirup air masuk, batal puasanya. Jadi mulut, hidung, telinga, lubang dubur. Nah, hati-hati Pak, lubang dubur. Ya, lubang dubur. Kalau kita dimasukin obat situ, nah itu udah batal Pak. Farji masuk kemaluan. Nah, ada pun mata itu tidak termasuk. Makanya kalau tetes mata, nanti kita bahas besok Pak. Ini kita membatal yang lain. Ada nanti alat-alat hisab. Itu semuanya nanti jenis-jenisnya ada saya secara ilmiah kedokteran saya akan sebutkan Pak. Nah besok insya Allah tentang itu. Nah itu. Ya. Jadi mulut, hidung, telinga, lubang dubur, farji ini dijaga. Jangan sampai kemasukan Pak. Ya. Termasuk telinga nih, hati-hati kemasukan air ketika mandi. Ya. Kaidah nih Pak. Acuan batalnya puasa dengan masuknya air adalah ketika sudah melampaui batas awal dari bagian dari manfaat. Adapun bila masih dari bagian luar maka tidak membatalkan. Ya. Seperti di sini bagian awal, bagian dalam nih Pak. Ini ada luar, ada dalam. Yang sejajar dengan mata. Yang sejajar dengan mata. Nah, ini bagian awal. Nah, kemudian bagian awal batas awal bagian dalam. Setelah makhraj hok tenggorokan atas yang menurut Imam Rafi. Nah, setelah mazhab hak tenggorokan tengah menurut mazhab Imam Nawawi. Pembahasannya rinci Pak. Kalau kita bicara fikihnya luar biasa nih Pak. Ini ada di kitab Kifayatul Ahyar ya. Kemudian batas awal bagian dalam. Nah, ini ingat nih. Bagian dalam yang sekiranya tidak tampak oleh mata ya pada majelis pembicaraan ya. Ini bagian luar. Kemudian bagian awal atau bagian dalam, bagian tubuh yang tidak wajib dibasuh saat mandi besar. Nah ini itu ada di bagiannya. Nah, pembatal masuknya air ke dalam jauh ini bukan hanya pendapat Syafi'iyah saja Pak. Perhatikan. Pembatal masuknya air ke dalam jauh, ya sesuatu ke dalam tubuh yang lubang-lubang tersebut itu bukan hanya pendapat Syafi'iyah saja,
Namun inilah pendapat 4 mazhab. Walaupun ada beberapa perbedaan dalam kategori dan makna jauh pada masing-masing mazhab. Oke, itu ya Pak ya. Kemudian beberapa masalah terkait masuknya air ke dalam tubuh. Misalnya jarum suntik nih Pak. Nah, apabila pakai jarum suntik, ini dalam mazhab Pak, mazhab Imam Syafi'i, pendapat pertama membatalkan puasa secara mutlak. Batal Pak. Jadi kalau sudah masuk jarum suntik, kita anggap aja kita sedang sakit, ya, nggak usah terusin Pak. Kalau udah sampai dokter memutuskan kita pakai jarum suntik, apalagi udah masuk ini Pak, infus, kita udah sakit Pak, udah kita batalin puasanya, kita nggak berpuasa lagi, itu dikatakan sakit, karena ahlinya yang menentukan. Siapa? Dokter. Jangan kita jangan Pak, udah ada dokter Pak, udah. Kalau udah masuk jarum suntik, batalin aja puasanya, ya. Walaupun ini pendapat dirinci Pak. Nah, dirinci. Ya, dirinci. Ada beberapa pendapat. Nah, di sini ini pendapat mazhab luar biasa. Pendapat kedua, ya, untuk menguatkan tubuh, misalnya kita pakai vitamin, ya kan? Orang kan tambah vitamin ada Pak, disuntik kan? Maka terusan itu batalin Pak. Disuntik vitamin itu Pak, batal. Itu sengaja Pak, kalau udah saya mau suntik vitamin, tapi dia nggak batal, salah, dia batal puasanya. Ya, karena dia memasukkan zat ke dalam tubuhnya. Nah, ini batal Pak. Nah, tapi tidak untuk menguatkan tubuh, tujuannya tidak menguatkan tubuh, misalnya melalui urat itu membatalkan, kalau melalui urat, tapi melalui otot tidak membatalkan. Tapi tujuannya bukan untuk menguatkan tubuh. Pendapat ketiga, jarum suntik tidak membatalkan, ya, secara mutlak. Ini adalah pendapat yang utama. Kalau suntikannya memang sakitnya tidak begitu parah, monggo silakan. Ada dua pendapat. Ada yang membatalkan kalau sakitnya parah, kalau tidak membatalkan kalau sakitnya, misalnya sakitnya pusing kepala tapi disuntik, ya, tapi nggak terlalu berbahaya, maksudnya tidak membahayakan tubuh kita, maka itu tidak membatalkan. Misalnya kita kerja nih, tiba-tiba kepala pusing ya, kemudian dokter mengatakan udah disuntik aja ya. Ya, kalau kayak gitu kita masih kuat, itu kalau pendapat yang utama tidak membatalkan. Tapi kalau sakitnya memang parah dan itu disuntik, udah kita masih belum batal puasa, baik dibatalkan. Jadi ada dua pendapat ini, ya. Nah, menelan dahak. Nah, bagaimana menelan dahak? Ya, pertama, bila dahak masih di bagian dalam tubuh, maka tidak membatalkan. Dahaknya masih dalam nih Pak. Nah, bila sudah di bagian luar tubuh, otomatis membatalkan. Dahaknya ditelan lagi. Nah, itu membatalkan. Ya, mana batas bagian dari luar adalah makhraj huruf kha. Bagian dalam adalah makhraj huruf ha. Yang dipersihkan, ini ada yang hilang, ada yang hilang Pak. Tanpa ada yang hilang, itu yang jelas di bagian dalam, masih bagian ujung ini tidak hilang. Tapi hilang ketika dahaknya, ya, sudah keluar, ya, termasuk bagian luar, ya, kemudian Imam Profi termasuk bagian dalam. Kalau dahaknya sudah keluar, lebih dahak itu kalau sudah keluar di dalam mulut lebih dibuang, jangan ditelan lagi Pak. Ya, jangan ditelan lagi dahak ini, ya. Beda dengan air liur nanti. Dahak itu kan dari dalam tubuh Pak. Beda dengan air liur dari sini Pak. Kalau ada dahak itu dari dalam, ya, dari dalam, kemudian masih di batas kerongkongan sini nggak masalah. Tapi kalau sudah dalam mulut, ditelan lagi batal Pak. Karena dia sudah keluar dari mulut ini Pak. Nah ini makhraj huruf ha. Jadi jangan kalau sudah sampai keluar, apalagi sudah di ujung lidah, lebih dikeluarin Pak dahak. Karena dahak itu dari dalam tubuh perut kita. Sama kayak muntahan. Muntahan juga membatalkan. Ingat ya, itu bedanya. Tapi kalau masih dalam tenggorokan sini, ini nih belum membatalkan. Oke. Lanjut. Nah, menelan ludah. Menelan ludah tidak membatalkan puasa karena dianggap sulit menghindarinya Pak. Karena kan kita selalu memproduksi air liur,
ludahnya murni. Nah, yang kedua, ludahnya dalam keadaan suci, tidak terkena najis. Nah, kata tadi, kalau ludahnya murni kayak apa? Apabila ia menelan ludah yang sedikit tercampur dengan pasta gigi misalnya, maka membatalkan. Jadi kalau kita bercampur dengan pasta gigi ludah kita, kemudian kita telan, kita rasain, nah, makanya kan lebih baik jangan ini Pak, jangan gosok gigi. Ya. Jadi gosok gigi sebelum kita imsak atau sebelum kita waktu subuh. Nggak apa-apa bau Pak. Ya orang tahu semua kok bulan puasa mulut kita bau, ya. Udah nggak apa-apa lah, nggak usah disikat ya. Karena hukum dalam bahasa Sofi makruh Pak, makruh. Nah, ludahnya dalam keadaan suci tidak terkena najis apabila ia menelan ludah yang tercampur dengan darah yang keluar dari gusi, maka membatalkan. Ini hati-hati Pak. Apa namanya ya? Kita kadang-kadang kalau mohon maaf kalau kita wudu juga berdarah ya Pak. Kalau gusinya berdarah itu batalin wudunya. Maka kita benar-benar ketika wudu itu jangan sampai gusi kita keluar darah. Bersihkan dulu Pak sebelum kita wudu. Ya. Apabila kita wudu juga kumur-kumur nih, kemudian ya kena gusi darah, itu batal puasa kita. Kemudian syarat ketiga masih berada pada lidah dan seluruh bagian mulut apabila ia menelan ludah yang sudah berada di bagian luar seperti bibir nih Pak. Bibir itu bagian luar nih. Kita tarik kembali serot gitu, batal Pak. Batal ya. Maka bagian merah bibir ini kalau kita sedot lagi batal rasanya. Ya. Nah, kemudian nih hati-hati nih masuknya air ke dalam tubuh ketika mandi Pak, terutama nih. Ada perincian mengenai hukum air yang masuk tanpa sengaja saat mandi bagi orang yang berpuasa. Bila mandi yang dilakukan adalah mandi yang disyariatkan, baik yang sifatnya wajib maupun mandi seperti mandi besar. Kita ini mandi besar Pak, ya, ataupun yang sunnah seperti mandi Jumat, maka tidak membatalkan. Kita misalnya mandi habis jima, ya, mandi jima kan lubang-lubang itu harus terkena, ya kan? Maka karena itu mandi disyariatkan itu tidak membatalkan Pak. Ingat ya, karena itu mandi yang disyariatkan harus kena semuanya tuh, ya kan? Gak boleh satupun bagian tubuh yang tidak terkena air ketika kita mandi wajib. Maka itu tidak membatalkan karena ini mandi yang disyariatkan. Begitu juga mandi Jumat karena mandi sunnah Jumat itu seperti mandi wajib. Nah, yang jadi masalah kalau mandi mubah nih Pak, mandi yang dibolehkan, ya, mandi yang sengaja untuk menyegarkan tubuh, bukan mandi yang biasa kita lakukan 2 kali sehari itu Pak, beda-beda ya. Mandi yang kita sengaja nih siap-siap panas mau mandi, nah gitu Pak. Ada orang yang bilang gitu nggak? Ada kan? Panas banget Pak, mandi aja. Itu batalin puasa, karena mandi yang nggak biasa. Kecuali mandi kalau kita pagi mau mandi mau kerja, sore kita memang mau mandi kita membersihkan badan, itu nggak ada masalah. Tapi mandi dengan sengaja karena siang hari panas banget, saya mau mandi nah itu membatalkan puasa. Karena tujuannya menyegarkan tubuh. Paham di sini Pak? Nah ini kita pernah pasti Pak melakukan itu. Kita pasti pernah Pak. Makanya kita belajar fikih ini tujuannya ini Pak. Memahami, oh berarti apa yang kita lakukan itu dulu tuh nggak boleh, ya nggak boleh, gitu. Oke, lanjut. Nah, masuknya air saat berkumur nih, ini dirinci juga. Ada perincian mengenai hukum air yang masuk tanpa sengaja saat berkumur bagi orang yang berpuasa berkumur dan imsak ya. Nah, bila berkumur itu disunahkan saat mandi ataupun wudu, ya. Jadi kumur itu, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i itu kan disunahkan sebenarnya. Wudu, dalam wudu itu disunahkan, ya. Saat mandi maupun wudu. Dan di mandi besar kita kan ikut ada wudunya. Nah, kemudian saat wudu juga. Maka ini dirinci dengan mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Jadi air itu di apa namanya? Diputar, dikumur, makanya jangan usah berkumur-kumur. Di ini aja disentuh aja, langsung dibuang aja gitu.
Ya, jangan dimasukin ke dalam mulut juga, takutnya masuk ya Pak. Udah nggak apa-apa. Coba asal tempel. Juga di sini juga ya, hidung juga asal tempel aja. Nah, kalau mubalaghah itu membatalkan Pak. Ya. Karena hukumnya makruh. Nah, kalau tanpa mubalaghah maka tidak membatalkan. Kalau kita makan tanpa mubalaghah. Nah, mubalaghah sendiri adalah melebihkan dari kadar yang mencukupi, ya, yang mencukupi saat berkumur atau intisyak, itu memasukkan air ke dalam hidung, dan disunahkan ketika dalam keadaan tidak berpuasa. Ya, disunahkan kita kan ketika sedang tidak berpuasa, berkumur-kumur dan intisyak memasukkan air ke dalam hidung, dan memang disunahkan ketika tidak sedang berpuasa. Dalam pun nggak masalah. Ya, ketika bukan berpuasa, tapi ini tidak diperbolehkan Pak ketika sedang puasa. Nah, mubalaghah sendiri ketika berkumur yaitu dengan menggerak-gerakkan air hingga seluruh bagian mulut dengan kuat. Ya, maka ini batal puasanya. Nah, itu ya. Selanjutnya cotton bud. Telinga gimana nih Pak? Atau obat tetes telinga. Ulama Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai masalah ini. Pendapat pertama, membatalkan puasa karena telinga adalah bagian dari maftuh. Ya, bagian dari maftuh. Jadi korek telinga. Pendapat pertama itu membatalkan, dan ini pendapat yang utama. Pendapat utama adalah pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, Pak. Pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan batal puasanya kita pakai cotton bud. Nah, pendapat kedua, tidak membatalkan puasa karena telinga bukan maftuh. Nah, pendapat ini adalah intinya dari Imam Al-Ghazali dan dikuatkan oleh beberapa ulama kontemporer. Ulama sekarang tidak membatalkan. Nah, bagaimana dengan pendapat seperti ini? Kita boleh itu pendapat salah satu kan? Ya, boleh ya. Tapi kalau secara pribadi karena mayoritas, kita lebih baik menghindari Pak. Menghindari lebih baik. Katakan kita pakai malam hari kan bisa Pak. Ini memang perselisihan pendapat di dalam mazhab sendiri. Ya, walaupun ulama kontemporer berarti ulama sekarang mazhab Imam Syafi'i membolehkan. Tapi ulama-ulama zaman masa lalu itu mayoritas tidak membolehkan. Ya, makanya kita hindari saja. Lebih baik kita hindari hanya pada malam hari. Nah, kemudian beberapa keadaan di mana masuknya air tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Yang pertama, benda yang masuk ke jauh karena kita lupa Pak. Hukum lupa ya tidak bermasalah kalau hukum lupa. Ya. Kedua, benda yang masuk karena tidak tahu bahwa ia bisa membatalkan puasa, dan ketidaktahuannya karena uzur Pak. Karena sebab sesuatu, uzur, ya, uzur syar'i. Yang ketiga, benda yang masuk karena paksaan yang memenuhi syarat, dipaksa orang, suruh. Nah, itu juga tidak membatalkan puasa. Benda yang masuk karena menelan ludah murni dan suci yang membuat sisa makanan pada sela-sela gigi, ya. Jadi ludahnya ludah murni, ya, itu tidak. Kemudian debu jalanan itu tidak membatalkan puasa Pak. Walaupun masuk ke mulut, walaupun kita sengaja membuka mulut, itu tidak membatalkan puasa. Debu, tepung dan sejenisnya yang masuk ke mulut dan hidung, kan kita suka ditepung tiba-tiba masuk hidung, itu enggak membatalkan puasa. Lalu lalat dan sejenisnya, nyamuk, lalat, tiba-tiba masuk ke dalam tubuh kita, telan, gimana tuh? Gak batalin puasa ya, karena tidak sengaja. Nah, besok insya Allah kita akan bicara pembatal puasa yang memakai alat-alat modern, alat-alat yang kedokteran. Itu secara ini akan dibahas. Ya. Ada yang ditanyakan di sini? Ya. Ya. Ya, kayak tadi itu kita lihat cewek kan nggak sengaja. Nah, itu tidak disengaja batal, orang sengaja batal. Ya, tidak disengaja batal. Tapi kita sudah menghindari Pak kayak gitu Pak ya. Ya walaupun tadi keluar air mani batal tidak? Tidak. Kecuali kita menyentuhnya. Ya, kecuali kita menyentuhnya itu sengaja, berarti membatalkan puasa. Ya. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas ya? Insya Allah yang lebih rinci tentang alat-alat kedokteran ada gambarnya Pak. Saya bikin
gambar. Jadi ngaji fikih itu begitu Pak sekarang. Ngaji fikih nggak bisa kalau di masyarakat modern itu kita ngaji pakai kitab doang, nggak ngerti. Nah maka saya usahakan pakai gambar-gambar seperti ini supaya paham. Jadi ulama itu jelas, tetapi kita harus teliti kayak gimana jelasannya. Nah itu penting. Ya, penting. Oke, kalau tidak ada kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.